wabarakatuh. Tabarakallah nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina rahmataka wansur alaina min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali baitihi sallallahu al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, tauhid, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam rangka taqarrub ilallah, yaitu melaksanakan kewajiban kita, itu sholat zuhur secara berjamaah. Zuhur melulu. Sholat subuh secara berjamaah. Maksudnya supaya nyimak aja. Sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan taklim kita di musola yang kita muliakan ini, yaitu musola Al-Mustaqim. Al-Mustaqim itu daerah Cilincing, Jakarta Utara, masih wilayah Indonesia ya Bu. Tak lupa selawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Agung dan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kepada kita sebagai pengharap syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas 5 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Apa saja 5 amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah? Salah satu bulan yang memiliki keistimewaan selain bulan Ramadan adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu termasuk Arba'atul Hurum. Jadi Allah membuat bulan 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini yaitu bulan Dzulhijjah. Sebagai muslim yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang satu ini. Keutamaan bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pertama, apa saja 5 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah? Pertama, puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, puasa sunnah yang disunahkan bagi kita untuk berpuasa. Mulai kapan puasa sunnah? Puasa sunnah nanti boleh dilaksanakan, boleh kita berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu tanggal 20 Juni ya. Betul nggak? Ya. Tanggal 20 Juni itu udah tanggal 1 Dzulhijjah. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya di antara puasa sunnah juga adalah puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena puasa termasuk amalan yang paling utama. Dari ke-9 hari tersebut ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Apa? Puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ada juga puasa sebelumnya, yaitu puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa Arafah ini berdasarkan dalil bahwa Rasulullah bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Masya Allah. Kalau puasa Asyura menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian berikutnya 5 keutamaan di bulan Dzulhijjah, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dan berkesempatan tahun ini dapat undangan, dapat kuota masuk, bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Kita doakan semoga jamaah kita yang berangkat haji mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, keselamatan, bisa melaksanakan semua aktivitas ibadah haji di kota Mekah dan Madinah, dan bisa pulang dengan sehat walafiat dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita yang mendoakannya juga mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kita juga akan muncul bisa berangkat. Amin ya Allah ya Rabb. Tentunya dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, yang ketiga, 5 keutamaan di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu berkurban. Nabi senantiasa melakukan ibadah kurban setiap bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar innaka inna syani'aka wal abtar. Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurbanlah. Perintah kurban ini jelas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya barang siapa yang mempunyai keluangan waktu, barang siapa yang mempunyai rezeki, keluangan rezeki, ya,
ditekankan karena kurban ini kan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan tentunya bagi yang mau dan mampu. Ada orang yang mampu tapi nggak mau, ada orang yang mau tapi tidak mampu. Bagaimana mengatasi hal itu? Ya, kita dibiasakan saja menabung. Menabung. Seperti halnya kita pernah menyampaikan bahwasanya kalau kita menabung 20.000 aja sehari dikalikan 30 hari berapa nih? Kalau 600 kali 10 bulan 6 juta. Berarti kalau kita bisa berkurban ya, dengan uang 20.000 itu bisa menabung. Rokok harganya berapa ya? Lebih daripada harga rokok. Bisa, hitung-hitungannya kita di samping rokok juga kita menabung 20.000. Ya kan? 20.000 sehari berarti sebulan 600.000. Nggak bisa tiap hari, ntar kita tiap gajian dipotong aja 600.000. Dimasukin ke celengan kurban 600.000. Tapi mudah-mudahan tahun ini masih tinggal 2 lagi nih. Yang patungan kurban masih 2 lagi nih, tinggal 2 lagi yang belum nih. Mudah-mudahan di antara jamaah nanti ada yang bisa berkurban tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah, barang siapa yang mempunyai kemampuan, falam yudhahi, tetapi ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mendekati nggak boleh. Punya kesempatan, punya keluangan rezeki, namun tidak berkorban. Seperti itu. Artinya, walaupun dasarnya tadi sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, ya, dan bagi mereka yang berkemampuan untuk berkorban, kok tidak berkorban? Padahal Nabi sendiri telah dikatakan bahwasanya umirtu bin nahrin wa huwa sunnatul lakum. Saya disuruh menyembelih hewan kurban dan korban itu suatu sunnah bagi kami. Jadi bedanya korban dengan akikah, kalau korban itu waktunya bulan Dzulhijjah. Kalau akikoh itu sepanjang waktu, luas. Ya, makanya ini ada pertanyaan bahwasanya lebih utama mana? Kurban dulu apa akikoh dulu? Jawabannya nanti saja dulu, ya. Ada pertanyaan seperti itu. Akikoh dulu apa korban dulu? Pertanyaan itu setiap tahun ada pertanyaan semacam itu, ya. Nanti kita jawabnya, ya. An Jabir naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin, rawahu Muslim. Dari Jabir, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kalau yang udah pernah haji itu letaknya tuh dekat Mina.
tempat pemotongan hewan kurban. Di situ berbagai macam hewan kurban banyak sekali dan jenisnya macam-macam. Ada domba, ada kambing kacang. Kambing kacang tahu? Kambing kacang itu kambing Jawa yang kupingnya panjang-panjang itu kambing kacang. Ya, yang kupingnya panjang itu kambing kacang. Ada yang macam-macam berbagai macam jenis hewan yang ada di Hudaybiyah itu. Jadi Rasulullah pada tahun Hudaybiyah memotong seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Riwayat Muslim. An Ibnu Abbas kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadarat adha fastarukna fil baqari sab'atan wa fil ba'iri asratan rawahu Tirmidzi. Pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, ketika itu datang dari hari kurban. Maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Jadi hadisnya jelas dan sahih, riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Orang patungan korban boleh. Ada yang bertanya, ada keraguan-raguan, ada dalilnya enggak? Ya ini dalilnya. Jadi Rasulullah pernah melaksanakan di saat di Hudaybiyah bahwa motong sapi dan motong apa? Onta, patungan, serikat. Fastarukna fil baqari sab'atun, untuk sapi 7 orang. Lawa fil ba'iri asrotan, untuk onta bisa 10 orang, 7 sampai 10 orang. Kalau kita dulu kalau mau patungan onta di sana ya 7 orang ya, kadang 10 orang. Ya. Mau motong sapi apa motong onta. Kita udah pernah motong onta untuk patungan saja. Kalau sendiri berat, harga onta juga mahal. Kalau sapi untuk sendiri juga mahal juga, rasanya 25-an juta kan gitu. Ya untuk serikat boleh, dibolehkan berserikat. Ya, berserikat umumnya sapi di sinilah gitu. Boleh untuk 7 orang. Jadi nggak usah ragu dan bimbang apabila kita mau melaksanakan berserikat, berpatungan, itu diperkenankan. Nah kemudian bagaimana nih yang satu sapi ini baru 5 orang, masih kurang 2 orang, bagaimana nih pas waktunya nih? Ya, yang 5 orang itu berserikat ditambahin uangnya supaya bisa mewujudkan untuk sapi itu. Boleh nggak? Boleh. 5 orang boleh, 2 orang boleh, sendirian juga boleh. Ya, itu untuk meringankan kita bisa melaksanakan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat hari raya haji, fa inna ma yadbahu li nafsih, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Jadi kalau memotong sebelum salat Idul Adha dan khutbahnya, maka itu nyembelih untuk sendiri, ya. Wa man dzabaha ba'da shalat wal khutbatain, barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah salat dan 2 khutbah. Salat dan khutbah itu satu rangkaian. Makanya kalau habis salat dengerin khutbah sampai selesai.
Jangan belum selesai khutbah udah pada pulang. Karena satu rangkaian, ya pahalanya jelas kurang orang belum selesai, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita sholat Idul Adha, dengarkan khutbah sampai selesai. Karena itu satu rangkaian, satu paketnya. Fakot atamma nusukahu. Fakot atamma nusukahu. Barang siapa yang menyembelih kurban sesudah sholat hari raya dan 2 khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam. Jadi aturannya seperti itu. Jangan lebih dulu. Pernah terjadi, ini besok lebaran Idul Adha, jam 3 malam udah motong apa? Motong hewan kurbannya. Kok motong malam-malam kan belum sholat? Itu kata kiai itu boleh. Nah, ini dalilnya sekarang. Bahwa kalau motong sebelum waktunya, itu namanya sebagaimana motong biasa. Bukan kurban. Tapi yang namanya kurban itu sehabis sholat Idul Adha dan khutbahnya, kemudian baru kita memotong hewan kurban. Kullu ayyamin tasyrik dzabahun. Juga di waktu-waktu hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari apa? Tanggal berapa? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu hari tasyrik. Itu boleh kita memotong hewan kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Oh, saya punya rezeki tanggal 11. Ya. Tanggal 12 masih ada yang jualan tuh, restan, tinggal restan. Ada kambing restan. Ada nggak? Biasanya hari tasyrik itu lebih murah biasanya. Saya bisa ada rezeki untuk berkorban dari kambing restan yang ada di sana. Bisa hari tasyrik dilakukan tanggal 11, tanggal 12 ataupun tanggal 13. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Korban itu ada yang korban nazar, ada korban sunnah. Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Kalau korban nazar itu wajib. Dan yang korban itu tidak boleh memakan dagingnya. Diserahkan semuanya. Kulitnya, bulunya boleh nggak? Enggak juga. Dagingnya nggak boleh, kulitnya, bulunya, ekornya nggak boleh. Bagi yang tapi kalau kalau korban sunnah boleh sepertiga malah. Banyak amat nanti nggak kebagian ya. Sepertiganya dibolehkan. Tapi misalkan dibagi sepertiga, nanti kita membagikannya kembali kepada orang lain, boleh nggak? Boleh. Misalkan saya korban patungan sapi, dapat jatah berapa bungkus, ya. Kemudian dari hasil bungkusannya, kemudian kita bagikan kepada ahli kita, kerabat kita, kawan kita, boleh nggak? Nah itu maksudnya sepertiga bagian dari itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membacakan daripada kitab kitab takrib tentang udhiyah. Kitab takrib tentang udhiyah. Kitab takrib bab kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menjelaskan hukum-hukum berkurban. Al-udhiyah itu artinya berkurban.
bidomil hamzati dengan membaca dhammah hamzahnya, udhiyah. Wa hiya ismun lima yudbahu minan na'am. Yaitu yudbahu minan ni'am, yaitu binatang ternak yang disembelih fi yaumi Idin Nahr, pada hari raya Idul Kurban, wa ayyamu tasrik, dan hari tasrik. Tujuannya berkorban taqarruban ilallahi ta'ala, yaitu karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain tujuannya, karena Allah semata. Wajzi fihal jida' minadh-dha'n, ya. Jadi diperbolehkan berkorban dari harta kita yang diberikan untuk hewan, ya. Hewan yang bisa mencukupi untuk korban itu satu, yaitu kambing domba yang berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun. Kalau yang balita bawah 5 bulan, balibul. ada istilah balibul, ada ya? Kambing balibul. Enggak tahunya kambing bawah 5 bulan. Itu belum memenuhi persyaratan. Belum memenuhi persyaratan untuk berkorban. Jadi ya persyaratan untuk berkorban itu binatang yang umurnya berapa? 1 tahun menginjak 2 bulan. Itu yang domba. Domba dengan kambing kacang itu beda masalahnya. Domba itu konotasinya yang kambing yang gede, yang banyak bulunya, ya, putih itu domba. Yang gagah ada apanya? Tanduknya. Dan kemudian apalagi? Onta, ya. Tadi kambing apa namanya? Domba. Yang kedua kambing kacang, yaitu kambing Jawa yang kupingnya panjang itu, yang biasa kita lihat di tempat-tempat penjualan kambing itu. Kambing kacang umurnya 2 tahun dan menginjak 3 tahun. Selanjutnya onta sakniyah yang berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Jadi ada persyaratannya, bukan asal kambing, juga bukan asal unta, ada umur-umurnya. Ya. Ditanya, satu orang itu satu hewan untuk berapa orang? Ya, satu hewan untuk berapa orang? Kalau satu kambing untuk 1 orang. Satu kambing untuk 1. Kalau ayam boleh enggak? Enggak. Yang buat korban itu kambing, sapi. Kalau kebo boleh enggak? Boleh. Di kampung kita suka motong kebo. Banteng. Banteng dengan sapi sama enggak? Yang namanya sapi laki-laki namanya apa? Ya banteng. Nah, justru yang kita beli itu banteng itu. Cuman ada banteng aduan, ada banteng peliharaan, ada banteng peternakan, ada banteng angonan. Macam-macam jenis banteng. Yang dimaksud bukan banteng yang aduan kali ya. Bukan. Ada yang mengatakan boleh, tapi umumnya yang kita jual di jalanan itu semua laki-laki. Yang laki-laki itu buat korban, yang perempuan buat masak sendiri, motong sendiri.
yang utama yang laki-laki yang ada tanduknya, karena kelak besok akan berwujud, ya, akan diwujudkan untuk kita sebagai apa? Tunggangan besok kelak di akhirat. Hadisnya ada. Ya. Begitu juga seekor sapi cukup digunakan korban untuk 7 orang. Itu udah tadi diulangi. Kalau 1 ekor kambing hanya cukup digunakan untuk 1 dan 1 ekor kambing lebih afdol daripada bersama-sama dengan orang lain melakukannya dengan onta atau sapi. Ya habisnya bagaimana? Adanya kita bisa patungan supaya dagingnya lebih banyak, ya. Kalau tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan 1 ekor kambing lebih afdol daripada bersama-sama dengan orang lain untuk melakukan korban sapi ataupun onta. Kalau sanggup sendirian ya lebih afdol sendirian, sapi sendirian. Ya kan gitu ya. Kalau kegedean ya makanya kita patungan aja. Boleh nggak? Boleh. Kemudian korban yang paling utama adalah ya onta. Kemudian disusul dengan sapi, lalu kambing. Gajah boleh nggak? Ya. Jadi itu ketentuannya seperti itu. Onta, sapi, dan kambing. Iya. Nah, binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Makanya kalau waktu kita beli itu hati-hati nih. Ada binatang yang tidak sah dijadikan korban. Yaitu 1, binatang yang buta matanya. Binatang yang buta matanya, yang nampak jelas butanya. Walaupun bulatan matanya masih utuh, tapi nggak ngelihat. Ada nggak tuh? Nah itu yang demikian itu nggak boleh. Menurut pendapat yang lebih umum, absoh. Apalagi yang nggak boleh untuk dijadikan korban, binatang yang pincang, yang nampak jelas pincangnya, walaupun pincangnya tersebut terjadi saat menidurkan, ya, atau memiringkan binatang itu karena untuk disembelih, maka hati-hati waktu kita menjatuhkan itu hewan, jangan sampai itu hewan jadi pincang. Sekarang kan ada teknik menjatuhkan hewan, ikat itu ikat itu perutnya, mulai ditarik, bisa turun sendiri tanpa orang banyak. Dengan teknik semacam itu yang suka ada ditampilkan di video itu digunakan saja, dipraktekkan supaya nggak terlalu berat dan menjaga kemungkinan itu hewannya jadi cacat. Kalau cacat hewan tadi berarti nggak sah digunakan untuk itu, ya maksudnya teknik menidurkan ataupun menjatuhkan itu hewan harus kita pelajari, ya, supaya menjaga itu hewan tidak cacat sehingga nantinya tidak sah dijadikan kurban. Ya. Apa? Nah, ini ada nih. Ada. Kemudian binatang yang sakit. Tunggu. Ada nanti. Binatang yang sakit. Yang nampak sakitnya binatangnya, kalau sakit kan meneng bae ya.
Meluntrut aja, nggak mau makan, nggak mau apa. Kok dibeli restan itu? Nggak boleh. Binatang yang sakit tidak boleh untuk berkorban. Yang tadi, yang kelima, binatang yang terlalu kurus. Binatang yang terlalu kurus, restan biasa, yang hari tanggal udah pada waktunya udah pada bubar, kita lagi nyari kambing, ada kambing kurus-kurus kayak gitu, yang tidak memenuhi persyaratan untuk berkurban. Lah kurus, walaupun sah, ya, tapi tidak sah di sini. Binatang yang kurus, yang terlalu kurus, tinggal tulangnya doang, yang isinya jeroannya doang ya. Itu binatang yang kurus itu tidak boleh, tidak sah dijadikan kurban. Terlalu kurus. Mestinya kita cari yang gagah perkasa, yang gemuk, ya kan? Oh yang gede. Oh yang gede maksudnya kambing obesitas itu kambing yang diapain? Dipotong pelernya ya? Apa nih? Dikebiri ya? Kambing yang dikebiri boleh nggak untuk berkorban? Yang dagingnya gemuk itu. Ada yang mengatakan membolehkan. Masalahnya masuknya dalam kategori yang kelima ini. Binatang yang terpotong seluruh telinganya. Tahu kenapa itu binatang telinganya dipotong? Buat masak kali, nggak punya daging, potong itu telinganya. Kalau itu sapi ataupun kerbau ataupun kambing yang terpotong seluruh telinganya, ya itu nggak boleh. Bagaimana kalau nggak ada kupingnya dari lahir? Nah, bagaimana kalau kita menjumpai hewan itu nggak ada kupingnya? Kan gitu ya? Hewan yang cacat yang demikian tidak sah, tidak boleh untuk berkorban. Berkorbanlah hewan yang gagah, yang gemuk, yang sehat. Nggak boleh buta, nggak boleh pincang, nggak boleh yang kurus, ya. Karena nanti tadi hadis Nabi yang kemarin kita ceritakan bahwasanya besok akan kita jumpai, akan menjumpai kita di hari kemudian kelak. Kemudian ada kambing yang terpotong ekornya, ada nggak tuh? Kambing yang terpotong ekornya, itu juga nggak boleh untuk menjadikan korban. Makanya hati-hati kalau kita beli, jangan asal hewan, ya kan gitu. Tentunya orang yang dagang juga biasanya ahli lah, udah mengetahui. Tapi yang namanya kita jangan sampai terkecoh dengan itu semuanya. Kita harus hati-hati, yang sehat lah, yang sehat. Nah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menjawab daripada jamaah, tapi jamaahnya ini enggak hadir, enggak apa-apa lah, ya. Karena pulang kampung dia. Jadi pertanyaannya kemarin, ya, Sabtu kemarin, akikoh dan korban mana yang sebaiknya didahulukan? Ya kan gitu kan? Akikoh dulu, apa korban dulu? Ya kan? Bila seseorang sejak lahir hingga dewasa belum pernah akikoh, sementara ada kehendak untuk melaksanakan kurban, lantas mana
yang harus didahulukan? Apakah melakukan akikoh terlebih dahulu atau korban terlebih dahulu? Pertanyaan semacam ini seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat. Betul nggak? Betul. Untuk menghilangkan keraguan-raguan masyarakat, mari kita bahas tentang sebaiknya yang mana, akikoh dulu ataupun korban dulu. Yang penting kita mengetahui pengertian dan hukum dari akikoh dan korban serta cara pelaksanaannya. Ya. Pengertian korban asal kata dari koriba yakrobu kurbanan wakirbanan. Arti dari kata tersebut adalah korban itu artinya dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pemotongan hewan kurban. Pendekatan diri kepada Allah dengan cara ibadah, pendekatan diri kepada Allah SWT dengan cara berpuasa, pendekatan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan daripada perintah Allah dan sebagainya. Kata korban juga terkait dengan kata udhiyah, bentuk jamak daripada kata tuhiyah yang berasal dari kata doha, waktu duha. Maknanya yaitu sesembelihan di waktu duha pada tanggal berapa? 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Yaumun Nahr yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah ila yaumut tasyrik sampai dengan hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa tadi? 11, 12 dan 13. Kurban menurut istilah yaitu menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan hari tasyrik. Nah, sedangkan akikoh menurut bahasa berarti memotong. Asal kata ri'akko yaku akon. Menurut para ulama, istilah pemotongan mengandung makna beragam, yakni menyembelih hewan dengan memotong rambut bayi dilahirkan. Yang dimaksud itu memotong atau menyembelih hewan dan memotong rambut bayi dilahirkan. Menurut Ustadz kita bahwasanya akikoh berarti rambut ataupun bulu yang ada di kepala bayi. Makanya saat akikoh itu kalau mencukur rambut bayi waktu seremonial kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut itu setelahnya. Kemudian ditimbang kira-kira berapa gram uang emas, berapa gram kira-kira rambutnya ini. Karena rambut yang dari lahir itu dalam masih keadaan najis, ya, harus dibersihkan. Kemudian kira-kira misalkan setengah gram, 1 gram berapa? 500? Berapa? 1 juta sekarang? Karena udah lama nggak pernah beli emas, jadi kita nggak tahu. 1 gram 1 juta. Kira-kira nih setengah gram nih, setengah juta. Lah setengah juta 500.000. Kemudian dibagikan itu duitnya kepada fakir dan miskin. Ya. Jadi akikoh menurut istilah berarti penyembelihan hewan dalam rangka tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kelahiran anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, dilakukan dengan memotong rambut bayi tersebut. Pertanyaan, manakah yang harus didahulukan? Bila seseorang sejak lahir hingga dewasa belum pernah akikoh, lantas mana yang harus didahulukan? Apakah melakukan akikoh terlebih dahulu? Apakah kurban terlebih dahulu? Gitu. Pertanyaan seperti itu. Akikoh dan kurban merupakan dua ibadah yang hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikokohkan. Menurut mazhab Syafi'i, perbedaan antara kedua ibadah tersebut terletak pada waktu pelaksanaannya. Bila kurban dilakukan pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Sementara akikoh bisa dilaksanakan kapan saja. Terutama dilakukan saat mengiringi kelahiran seorang bayi dan dianjurkan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau hari ke-7 juga belum bisa, ya hari ke-14. 14 juga nggak bisa, masih repot. Tanggal 21. Belum bisa dilaksanakan juga pada hari itu, ya hari ke-40. Pada hari ke-40 nggak bisa juga, hari yang ke-100. Nggak bisa juga hari 100, masih ya situasi dan kondisi. Kapan saja menunggu kemampuan kita. Yang jelas akikoh itu dilakukan di dalam rangka bersyukur atas lahirnya sang anak idaman sebagai penerus kita. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, an Muhammad bin Sirin hadatsana Salman bin Amir Asobi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'ahulam akikoh fahroku anhu daman wa amitu anhul adza. Muhammad bin Sirin berkata, telah memberitahu kami Salman bin Amir adalah ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada anak laki-laki ada yang membutuhkan akikoh, maka potonglah hewan sebagai akikoh dan buanglah keburukan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, kullu hulamin rohinatun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaq ra'sahu. Setiap anak yang lahir tergade akikohnya. Setiap anak yang terlahir tergade akikohnya yang disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu ia diberi nama dan dicukur, digunduli rambutnya. Hadis riwayat Ahmad bin Majah Al-Baihaqi. Man waladalahu waladan fahabba ayyum sika anhu fal yumsik anil gulam satani mukafitani wa anil jariyah satun. Barang siapa yang anaknya lahir lalu dia ingin menyembelih akikoh untuknya, maka hendaknya dia menyembelih 2 kambing yang serupa sifatnya untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Laki-laki berapa? 2. Kalau perempuan 1. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal Hasan wal Husain kabsan. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah pernah mengakikoi Al-Hasan dan Al-Husain, cucunya, masing-masing 1 ekor kambing gibas, kambing yang gede itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil gulam satani mukafitani wa anil jarih satun. Rasulullah memerintahkan mereka untuk anak laki-laki akikoh dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor.
Wazarat Fatimah binti Rasulullah Sya'run Hasan wa Husain fatasaddaqta bizinatin fiddah. Fatimah binti Rasul setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut kemudian bersedekah dengan emas seberat timbangan rambutnya. Itu sudah ada dalilnya bahwasanya seperti itu pelaksanaannya. Ya, praktik semacam itu udah dilakukan belum? Nah, terus kita ini bagaimana nih? Dulu pernah diakikohin enggak ya? Situasi dulu kita udah pernah akikohin enggak? Nggak tahu zaman perang dulu misalnya. Nah, kan? Sekarang mau akikoh boleh enggak? Boleh. Ya, boleh aja. Itu. Bagaimana kalau kita akikoh sekalian berkorban? Ada yang korban sekalian akikoh, boleh enggak? Hal ini tidak tercukupi. Ya. Qobla Ibnu Hajar, lau arada bi syattin lil wahidah al adhiyah wal akikoh lam yakfi khilafan lil alamah ar-Ramli haitsu qala walau nawa bi syattin al madbuhah al adhiyah wal akikoh haslan. Ibnu Hajar berkata bahwa seandainya ada seseorang menginginkan dengan satu kambing untuk kurban dan akikoh, maka hal itu tidak tercukupi. Berbeda dengan Al-Alamah Ar-Ramli yang mengatakan bahwa apabila seseorang berniat dengan satu kambing yang disembelih untuk kurban dan akikoh, maka kedua-duanya dapat terrealisasi. Itu kata Al-Alamah Ar-Ramli. Ada yang membolehkannya juga. Konsekuensinya yang mungkin kontradiktif dari pendapat Imam Romli ini adalah dalam pembagian dagingnya. Mengingat kalau daging korban lebih abdul dibagikan dalam kondisi belum dimasak, masih mentah dibagi. Ya enggak? Sementara akikoh dibagikan dalam kondisi siap saji. Gitu. Ini problem. Makanya kontradiksi. Akikoh korban tuh waktunya kan hanya 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Sedangkan akikoh kan sepanjang masa tadi telah disebutkan, longgar waktunya. Ya. Menurut pendapat umum sebaiknya akikoh tersendiri korban tersendiri. Ya. Ada enggak yang melaksanakan korban sambil akikoh? Padahal pembagiannya beda kan? Kalau korban dibagi mentah, kalau akikoh dibagi matang. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana hukum akikoh setelah dewasa? Pertanyaan tersebut sering terlontar dari orang-orang dewasa yang belum melaksanakannya. Salah satu ajaran agama Islam ketika anak baru lahir adalah akikoh. Akikoh itu artinya apa tadi? Artinya apa akikoh? Tebusan. Dalam gadean. Anak terakhir dalam gadean. Barang kita dalam gadean perlu ditebus enggak? Kalau enggak ditebus milik siapa? Milik siapa? Milik gadean. Kalau nggak ditebus, makanya kita kalau punya rezeki itu barang yang ada di gadean segera ditebus. Nah, anak yang terakhir ini rohina itu dalam gadean. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan akikoh sebaiknya dilakukan? Akikoh bisa dilakukan orang tua kapan saja ketika kondisi keuangan sudah memungkinkan, tidak harus ketika si anak masih kecil seperti tadi disebutkan. Artinya kewajiban akikoh itu orang tuanya, ya kan gitu ya. Nah, kemudian
akikoh bisa dilakukan orang tua sudah mampu secara finansial sampai si anak balik. Sampai batasnya anak balik. Kalau laki-laki balik umur berapa? Ataupun sudah mimpi ya, mengeluarkan sperma. Ya. Kalau perempuan umur 9 tahun atau udah menstruasi. Bagaimana jika akikoh dilakukan oleh si anak sendiri ketika dewasa karena sudah mampu secara finansial, udah kerja? Dulu saya belum diakikohin, orang tuanya juga nggak ada penghasilan. Ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Ada yang mengatakan akikohnya sudah gugur, ya kayak kalau barang di dalam kalian udah lama nggak ditebus-tebus, dilelang ibaratnya. Ya nggak? Ada yang mengatakan akikoh kalau udah gede, udah dewasa kok nggak diakikohin, ya sudah gugur. Kewajiban orang tuanya maksudnya, ya. Namun ada juga yang mengatakan akikoh boleh dilakukan sendiri ketika sudah dewasa dan mampu. Karena apa? Akikoh itu bentuk rasa syukur kedua orang tua atas anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Bentuk rasa syukur. Tapi bentuk rasa syukurnya enggak sampai anak dewasa, ya, gugur kewajibannya. Ibarat tadi barang dalam keadaan sudah dilelang. Itu pendapat satu. Pendapat yang lainnya boleh saja. Mas Wasinu belum akikoh, dulu orang tuanya belum akikohin. Sekarang saya mampu, udah bekerja. Boleh enggak? Boleh saja. Karena bentuk rasa syukurnya atas karunia Allah yang diberikan sama kita. Doakan orang tua saya, Allah mudah-mudahan orang tua dulu saya nggak mampu akikoh, sekarang saya udah bisa akikoh sendiri. Mudah-mudahan akikoh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian penjelasan tentang akikoh dan kurban, atau 5 hal yang keutamaan ada di bulan Dzulhijjah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari itu semuanya dengan melaksanakan kurban di bulan Dzulhijjah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Berarti ini yang untuk pertanyaan dului itu jadi yang mana? Yang mana yang harus diduluin? Yang mana harus diduluin? Tergantung situasi. Tadi jawabannya, korban itu waktunya tanggal 10 Dzulhijjah, 11 dan 12, 13 hari tasyrik. Ya. Sedangkan akikoh itu waktunya panjang. Sekarang ada rezeki di bulan Dzulhijjah, ya korban dulu. Nanti kita ngumpulin lagi uang buat akikoh. Semacam itu karena waktunya panjang. Kalau umurnya panjang, Pak. Umurnya panjang. Pendek bagaimana? Umurnya pendek. Akikah dulu apa korban dulu? Tadi kan jawab pertanyaannya. Jawabannya, akikah ini waktunya panjang, bisa kapan saja. Kemudian sedangkan korban itu waktunya tertentu tanggal 10 dan hari tasyrik. Terus mana lebih dahulu? Kayak gitu. Pendapatnya ada 2 tadi. Bolehkah antara akikoh dengan korban disatukan? Tidak boleh. Satu pendapat. Yang pendapat kedua, Imam Romli, boleh. Pertanyaannya dalam pembagian tadi kan ya, kalau korban itu dibagi mentah, kalau akikoh dibagi matang, kontra di dalam masyarakat.
Tapi semuanya ini bentuknya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita yang mana nih? Ya kan gitu kan? Sama-sama ibadah, sama-sama sunnah, gitu kan. Yang mana? Mau akikoh dulu? Laksanakan akikoh di waktu-waktu bebas waktunya. Laksanakan kurban dulu. Ini pas waktu 10 Dzulhijjah, kita kurban dulu. Ya 11, 12, 13 boleh. Nanti kalau udah punya uang lagi, mudah-mudahan umurnya panjang, kita bisa akikoh. Seperti itu. Dua pilihan. Walaupun nggak disebutkan, Bang, misalnya kita sedang berkurban dan dulu nggak disebutin gitu kalau kita di beserta kurban gitu loh, Bang. Bagaimana? Niat nggak diniatin gitu, Bang. Niat kurban? Kalau niat kurban sama akikoh bisa digabung gitu. Oh. Iya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah disertai dengan niat. Niat itu faktor utama. Syarat yang pertama, kita serahkan sama panitia itu kurban atau akikoh, kan gitu. Ente ada pernyataan, ini buat korban, ini buat korban dan akikoh. Nanti panitia bagaimana baginya nih, sedang korbannya banyak nih. Hah? Niatnya sendiri aja. Kalau Kayak terpisah boleh. nasi nih, maksudnya Kalau nasi nih. terpisah boleh. Ini buat kurban, yang ini buat akikah. Bisa jelas dan tak ya. Tapi konotasinya korban harus dibagi mentah, kalau akikoh bagi matang. Panitianya masak loh. Masa konsekuensi menerima dia, ya kan konsekuensinya. Ya. Kalau ibadah nggak disertai dengan niat, ya kan, maka kan nggak sah. Niat yang jadi pokoknya, apapun ibadahnya harus ada niatnya. Sholat subuh, niatnya sholat duhur. Ya kan gitu, beda niat namanya. Ya, sebagai syarat. Niatnya dalam hati saja. Ya, misalkan saya menyerahkan kambing sama panitia untuk berkorban dan akikoh. Pak Uying terima, saya terima akikoh dan korbannya. Konsekuensinya nanti apa belah dua apa bagaimana nih? Yang bagusnya tadi korbannya dua ya. Korbannya yang satu buat korban, yang satu buat akikoh. Yang buat akikoh mah nantilah motongnya nanti kalau setelah korban besok aja. Nanti kita potong, kita masak rame-rame. Boleh. Yang penting panitia bisa menerima, harus bisa menyalurkannya. Ya enggak? Itu resikonya menjadi panitia. Udah, apa lagi? Udah, cukup? Berarti yang didahulukan keyakinan dulu, Pak ya? Mau kurban dulu, Pak, dulu ya? Ya. Kalau merasa tebus ada berarti akikah dulu gitu. Ini seperti itu dulu, akikah dulu lah. Iya. Kurbannya belakangan. Iya. 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 Akikoh dulu waktunya kan panjang. Boleh kapan saja akikoh ya kan? Nah, kalau korban waktunya tertentu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki, umurnya panjang bisa dapat rezeki. Udah pada akikah semua belum? Udah. Kalau korban udah belum? Ya, ini masih mumpung ada 2 orang lagi yang belum nih. Ya korban dulu, baru akikah tadi. Kan nyerahin 2 kambing. Yang satu buat akikah, yang satu buat korban. Cukup? Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma shalli habibina wa syafiina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad
wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza rabita daiman abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din dunya wal akhirah. Wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Mari kita baca kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.